Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadir kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan iman kepada para malaikat. Dalam kitab ini kita akan membaca al-mabhatsu tsani, mabhat atau pembahasan kedua. Setelah sebelumnya kita membahas definisi para malaikat, kemudian asal penciptaan mereka, lalu sifat-sifat mereka dan karakteristik mereka. Di pembahasan yang kedua ini, penulis akan membahas tentang manzilatul imani bil malaikah wa kaifiyatuhu wa adillatu dzalik. Kedudukan iman kepada para malaikat, kemudian cara beriman kepada para malaikat, dan dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Nah, kita akan baca yang pertama, manzilatul imani bihim. Kedudukan iman kepada para malaikat. Tulis mengatakan al-imanu bil malaikati ruknun min arkanil iman fi dinil islami. Iman kepada para malaikat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman di dalam agama Islam. Ini jelasnya bagaimana setiap muslim pasti mengetahuinya. Iman kepada para malaikat adalah salah satu rukun iman yang 6. La yatahaqqaqul imanu illa bihi. Yang iman ini tidak akan terwujud kecuali dengannya, kecuali dengan iman kepada para malaikat. Jadi seorang tidak dikatakan mukmin, seorang tidak dikatakan beriman, tidak terwujud iman seseorang jika dia tidak beriman kepada para malaikat. Pokoknya sallallahu ala dzalika bi kitabih, dan Allah telah menyatakan hal itu dalam kitabnya. Wa akhbara anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan di dalam sunnahnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Telah beriman Rasul terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari sisi Rabb-nya. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman pun telah beriman kepadanya, itu kepada sesuatu yang telah diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul. Fa akhbara anna al-imana bil malaikah ma'a baqiyati arkanil imani mimma anzalahu ala rasulih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya beriman kepada para malaikat bersama dengan rukun-rukun iman yang lain termasuk apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Wa aujabahu alaihi, dan apa yang telah Allah wajibkan kepada Rasulnya, wa ala ummatihi, dan kepada umatnya,
wa annahum imtathalu dzalik, dan mereka semuanya Rasul dan umatnya itu mengikuti perintah tersebut, melaksanakan perintah tersebut. Kita apa? Beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Ya, yang termasuk di dalamnya adalah iman kepada para malaikat. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, begitu juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajah-wajahmu ke timur dan ke barat. Walakinnal birra, akan tapi yang namanya kebaikan itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikati, beriman kepada para malaikat, wal kitabi, beriman kepada kitab, wal nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Ya. Faja'al imana bihadil khisal dalilul birri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjadikan iman kepada perkara-perkara yang disebutkan, yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab, dan kepada para nabi. Allah telah menjadikan iman kepada perkara-perkara ini sebagai dalil kebaikan. Dalil kebaikan. Wal birru ismun jami'un lil khair, dan al birru itu adalah sebutan untuk kebaikan. Wa dzalika anna hadhihi asya' al madhkurah hiya usulul a'mali shalihah. Dan hal itu karena bahwa perkara-perkara yang disebutkan ini adalah pokok-pokok amal soleh dan rukun-rukun iman allati tatafarra'u minha sa'iru syu'abi, dan juga rukun-rukun iman yang bercabang darinya semua cabang-cabang iman. Ya, kita telah bahas ada rukun iman, ada cabang-cabang iman. Rukun iman ini adalah pokoknya. Cabang-cabang iman itu adalah amal-amal soleh atau hal-hal yang diperintahkan di dalam agama, yang semuanya itu adalah berasal dari adalah cabang dari pokok ini. Itu cabang dari usul iman ini. Pokok-pokok keimanan ini, yang antara lain salah satunya adalah iman kepada para malaikat. Dan kedudukan rukun iman itu lebih tinggi daripada cabang-cabang iman, atau dari sini konsekuensi meninggalkan. Apa bedanya rukun iman dengan cabang iman? Telah kita bahas. Yang pertama, rukun iman itu ada 6. Kalau cabang iman itu disebutkan dalam hadis 70 atau 60 sekian cabang. Kalau cabang iman banyak. Begitu juga diantaranya yang membedakan antara rukun iman dengan cabang iman adalah kalau rukun iman itu berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Semuanya berkaitan dengan keyakinan. Adapun cabang-cabang iman itu berkaitan dengan keyakinan, lisan, dan perbuatan. Berkaitan dengan keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Kemudian yang ketiga, rukun iman ditinggalkan salah satunya maka mengakibatkan batalnya keimanan. Ditinggalkan salah satunya, maka semua iman seseorang itu semuanya batal. Maka konsekuensinya murtad. Tapi kalau cabang iman tidak mesti demikian. Tidak mesti meninggalkan salah satu cabang iman kemudian seorang menjadi murtad dari agama.
kecuali meninggalkan hal yang pokoknya, misalnya meninggalkan yang paling tingginya, yaitu qaulu la ilaha illallah, berkata la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Nah, kama akhbarallahu azza wa jalla fi muqabil hadza anna man kafara bi hadhil arkan faqad kafara billah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan dalam kebalikan dari hal ini, bahwa orang yang kufur kepada rukun-rukun ini berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang kafir kepada salah satu dari rukun-rukun iman, maka berarti dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disinilah ya, nampak kedudukan iman kepada para malaikat. Bahwa orang yang meninggalkan iman kepada para malaikat, ya, sama saja dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi itu adalah kafir. Konsekuensinya adalah ya. Nah, maka tidak sah imannya kepada Allah itu tidak. Dan ini berlaku untuk rukun-rukun iman yang lainnya. Orang yang tidak beriman kepada para malaikat berarti kafir kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab juga sama, berarti kafir kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah berarti juga kafir kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, begitu juga berarti kafir kepada Allah. Dan orang yang tidak beriman kepada takdir juga sama, berarti kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, "Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan siapa yang kafir kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Fa'ataqal kufra ala man ankara hadhil arkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala memutlakkan kekafiran kepada orang yang mengingkari rukun-rukun ini. Wa wasafahu bil bu'di fil dhalal, dan Allah mensifatinya ya dengan kesesatan yang jauh. Padahal dzalika annal iman bil malaikati ruknun azimun min arkanil iman. Ini menunjukkan bahwasanya iman kepada para malaikat adalah rukun yang sangat besar di antara rukun-rukun iman. Wa anna tarakahu mukhrijun minal millah, dan bahwasanya meninggalkan iman kepada para malaikat mengeluarkan seseorang dari agama. Mengeluarkan seseorang dari agama. Ini konsekuensi. Ya. Perkara yang konsekuensinya itu adalah murtad dari agama, maka kedudukan perkara ini berarti sangat besar sekali. Ya. Kedudukan perkara ini sangat besar sekali. Ya. Karena kedudukan suatu perkara itu diantaranya dilihat dari konsekuensi meninggalkannya. Ya, dilihat dari konsekuensi atau akibat meninggalkannya. Nah, iman kepada para malaikat, konsekuensi meninggalkannya adalah kufur. Dengan kesepakatan para ulama, ya, orang yang tidak percaya dengan para malaikat kufur, tidak diragukan. Dan hal ini dimaksudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara dalil yang berkaitan dengan iman kepada para malaikat ini juga adalah hadis Jibril, ya, di Sahih Muslim, hadis yang sangat masyhur, diterima dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, hadisnya cukup panjang. Itu ketika malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW yang pada saat itu sedang bersama dengan para sahabat. Kemudian malaikat Jibril ini bertanya kepada Nabi SAW dengan beberapa pertanyaan. Di antara yang ditanyakan adalah tentang Islam. Kemudian Nabi SAW menjawab dengan rukun Islam. Kemudian malaikat Jibril itu juga bertanya lagi tentang iman.
akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Ya, nah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antu minabil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Kalau kemudian malaikat Jibril mengatakan shadaqta, engkau benar. Yang lalu dilanjutkan dengan pertanyaan tentang ihsan, pertanyaan tentang tanda-tanda hari kiamat, kemudian pertanyaan tentang tanda-tanda dari kiamat dan seterusnya. Dan hadis ini ya adalah hadis yang sangat penting sekali untuk dipelajari oleh setiap muslim. Ya, untuk dipelajari oleh setiap muslim karena merangkum semua ajaran agama ya, dengan tingkatan-tingkatannya yang disebut dengan marotibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Apa itu tingkatan agama? Islam, iman, ihsan. Disebut dengan marotibuddin, tingkatan agama. Oleh karena itu para ulama ya menyebut hadis ini sebagai ummus sunnah, ummu as-sunnah, induknya sunnah. Sebagaimana ya dalam Al-Quran ada yang disebut dengan ummul Quran. Itu surat apa? Surat Al-Fatihah. Ya, jadi dalam Al-Quran ada ummul Quran, itu Al-Fatihah. Nah dalam sunnah itu juga ada ummus sunnah, induknya sunnah. Itu adalah hadis Jibril. Ya, kenapa? Karena tadi ya, hadis ini merangkum ya, semua dari ajaran yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sangat penting bagi seorang untuk mempelajari hadis ini, mendalami hadis ini dengan sebaik-baiknya dan terus-menerus mengulang-ulang kandungan dan faedah-faedah yang terdapat di dalam hadis ini. Nah, dan ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, kedudukan iman kepada para malaikat ini sangat tinggi sekali. Iman kepada mereka adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Yang mana tadi ya, konsekuensi dari meninggalkannya ya, mengakibatkan seseorang tidak beriman. Jadi kan seseorang itu murtad, keluar dari agama dengan kesepakatan para ulama. Dan barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ada gambar aku gak?
Soy mais mantap. Itu masih wae. Ya,